Halo anak-anak, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya. Harapan saya kalian semua dalam keadaan yang sehat selalu. Nah anak-anak, minggu lalu kita tuh udah menyelesaikan bab gelombang mekanik. Nah sekarang kita akan masuk ke bab baru, yaitu mengenai gelombang bunyi. Nah, apa yang kalian sudah ketahui mengenai gelombang bunyi waktu SMP dulu belajar ya? Gelombang bunyi itu merupakan gelombang mekanik. Ini saya review kembali. Artinya dia membutuhkan medium untuk merambat. Kemudian gelombang bunyi juga merupakan gelombang longitudinal, di mana arah rambat dengan arah getarnya searah. Kemudian yang berikutnya lagi, si kecepatan daripada gelombang bunyi itu akan tergantung kepada jenis medium dan suhu medium di mana bunyi itu merambat. Nah, kalian sudah tahu kalau misalkan semakin suhunya tinggi, bunyi akan merambat dengan lebih cepat, dan kalau suhunya rendah, bunyi akan merambat dengan lebih lambat. Kemudian di antara padat, cair, gas, kalian juga sudah tahu bunyi itu akan paling cepat merambat pada saat padat, kedua cair, ketiga gas. Kemudian mengenai tinggi rendahnya bunyi, itu tergantung pada frekuensi, dan keras lemahnya bunyi tergantung kepada amplitudo. Nah, frekuensi yang bisa kita dengar itu adalah antara 20 sampai 20 ribu Hz yang biasa disebut audiosonik. Di bawah 20 Hz itu adalah infrasonik, dan di atas 20 ribu Hz itu adalah ultrasonik. Nah, apa yang barusan saya review itu tentu kalian sudah tahu semua. Dan pada saat ini saya akan membawa kalian untuk belajar mengenai sumber-sumber bunyi. Yang pertama adalah dawai. Dawai atau senar. Bunyi itu bisa dihasilkan kalau misalnya ibaratnya ada senar gitar kita petik, maka udara di dalam kolom gitar itu akan ikut bergetar dan terjadilah bunyi. Yang pertama adalah cepat rambat gelombang pada dawai, itu rumusnya V adalah akar F per mu, di mana mu-nya itu adalah M per L, massa persatuan panjang, yang satuannya kilogram per meter. Jadi kalau kita turunkan, V adalah akar F per mu, mu-nya diganti M per L, jadi dapat ini akar F per rho kali A. Rho-nya massa jenis senar, A-nya area luas penampang senar, dan F-nya adalah tegangan senar. Nah, bila senar itu bergetar, yang akan terjadi adalah ini adalah nada yang paling simpel ya, dasar, nada dasar. Itu di senarnya itu akan terbentuk seperti ini, gelombang seperti ini, di mana ujung-ujungnya simpul 2, perutnya 1. Jadi ini adalah L-nya itu setengah lambda. L-nya setengah lambda atau lambdanya 2L. Jadi kalau F itu adalah V per lambda, maka ini V per 2L. Ini disebutnya nada dasar atau nada harmonik ke-1. Terbentuk 2 simpul, 1 perut. Apabila di dawai itu terbentuk gelombang seperti ini, simpulnya ada 3, perutnya ada 2, atau sepanjang L itu terbentuk lambda, ini adalah nada atas pertama atau nada harmoni kedua. Jadi F1 itu adalah V per lambda, lambdanya diganti L, V per lambda, V per L. Kalau misalnya di dawai itu terbentuk gelombang seperti ini, ya, jadi ada 3 per 2 lambda, atau lambdanya 2 per 3 L. Kamu lihat di sini ada simpulnya itu 4, perutnya 3. Ini adalah nada atas kedua atau nada harmoni ketiga. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, ya,
F0 banding F1 banding F2 itu adalah 1 banding 2 banding 3. Ini si F2 nya itu adalah 3V per 2L, kan V per lambda, lambdanya kan 2 per 3L ya, 3V per 2L. Jadi ini nada dasar ya, 2 simpul 1 perut. Ini nada atas pertama 3 simpul 2 perut. Nada atas kedua simpulnya 4, perutnya 3. Dan perbandingannya adalah F0 banding F1 banding F2 adalah 1 banding 2 banding 3. Ini adalah sumber bunyi pada dawai. Yang berikutnya adalah saya bawa kalian untuk mengenal apa yang disebut dengan pipa organa. Suatu pipa organa itu adalah ada satu pipa yang berisi kolom udara dan bunyi itu akan merambat di situ. Yang akan kita pelajari itu adalah pipa organa terbuka dan pipa organa yang tertutup. Nah, biasanya pipa organa itu ada di gereja-gereja di Eropa. Gereja-gereja di Eropa itu dengan desain gereja yang demikian menjulang ke atas gitu ya. Nah, biasanya itu di dalamnya diiringi oleh banyak sekali pipa organa. Jadi kalau pas pipa organa itu bunyi, waduh, akan didengar suatu suara yang sangat megah, yang bagus sekali. Ya. Nah, pipa organa yang terbuka, yang harus kalian ingat begini. Pada pipa organa yang terbuka, di mana kedua ujungnya terbuka, itu akan terbentuk perut gelombang pada kedua ujung pipa. Jadi selalu. Misalnya yang pertama, lihat, terbentuk nada dasar. Terbentuk nada dasar di mana pada L ini itu adalah terbentuk setengah lambda. Jadi seperti dawa ya, terbentuk setengah lambda. Tetapi karena di sini di pinggirnya perut, jadi perutnya 2, simpulnya 1. Kalau tadi dawa ya kan simpulnya 2, perutnya 1. Kalau ini perutnya 2, simpulnya 1. Itu nada dasar. Nada atas pertama terbentuk seperti ini. Tetap ujungnya perut. Lihat, L-nya itu adalah lambda 1. Lambdanya sama dengan L. Ini F1-nya itu V per lambda. Yang tadi ini V per 2L. Pada nada atas kedua, terbentuk L-nya itu 3 per 2 lambda. Atau lambdanya 2 per 3L. Dan ini adalah frekuensi untuk nada atas kedua. 3V per 2L. Nah, perbandingannya adalah F0 banding F1 banding F2-nya sama dengan ini. 1 banding 2 banding 3. Ya, jadi ini mengenai dawai, ini mengenai pipa organa yang terbuka.